itu sedang membentuk versi kamu yang lebih matang, baik secara emosi, cara berpikir, bahkan cara kamu dalam menghadapi realita. Kadang Allah itu sengaja memperlambat langkah kamu, supaya kamu nggak asal tiba, tapi kamu tiba dengan versi terbaik dari dirimu sendiri. Allah tahu, Allah sangat tahu, dan Allah lebih tahu kapan waktu yang paling pas buat kamu sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pojok hangat ini. Terkadang sesuatu hadir bukan karena algoritma, tapi karena takdir. Mungkin video ini adalah salah satunya. Kita hidup di era yang segalanya serba instan, di mana kecepatan menjadi standar. Apalagi dengan media sosial, kita bisa melihat pencapaian orang lain itu dengan sangat mudah, dan tanpa kita sadari, kita malah menjadikan pencapaian orang lain ini menjadi tolak ukur untuk diri kita sendiri. Di mana kita mulai membanding-bandingkan hidup yang sebenarnya nggak sebanding, dan kita tuh sering banget ngerasa ketinggalan, cuman karena ngelihat hidup orang lain. Padahal hidup itu bukan lomba lari, gak semua orang harus start bareng, dan gak semua orang harus finish di waktu yang sama juga. Tapi menurutku, hidup itu lebih mirip ke maraton, yang dimana setiap orang punya arah dan garis finishnya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat, dan ada juga yang baru mulai setelah sempat jatuh berkali-kali. Tapi justru di titik-titik itulah kedewasaan kita itu tumbuh. Dulu aku sempat ngerasa kecil banget, di mana teman-teman seangkatanku udah punya jalannya masing-masing. Ada yang langsung lanjut sekolah, ada yang udah kerja di luar kota, ada juga yang udah sukses di bidang yang dia suka. Dan aku masih berproses, bahkan masih bingung harus mulai dari mana, masih sering ngerasa nggak cukup, bahkan kadang suka nanya ke diri sendiri, kenapa ya, kok aku belum sampai kemana-mana. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai sadar bahwa hidup nggak harus secepat itu, nggak selalu harus sesuai timeline orang lain. Aku pun mulai mengubah mindsetku sedikit demi sedikit. Aku mulai belajar menikmati prosesku sendiri. Waktu aku berhenti bandingin, aku justru bisa melihat seberapa banyak aku udah tumbuh. Dan aku pun mulai fokus ngelihat hal-hal kecil yang ternyata sangat berharga. Saat itu, aku hanya ingin diriku tenang, sampai akhirnya aku punya beberapa hal yang ngebantu aku buat nggak terus tenggelam dalam rasa tertinggal. Mungkin kamu juga bisa coba. Jadi, langkah pertama yang aku ambil saat itu adalah dengan mengurangi sikap ngebandingin diri sama orang lain. Aku dulu sering banget ngebandingin diriku sama teman-teman, kayak, kok dia bisa ya udah sampai di situ. Padahal aku juga kan nggak tahu perjalanan di balik pencapaian dan senyum dia itu kayak gimana. Coba deh mulai fokus bandingin kamu yang hari ini sama kamu yang kemarin, dan bukan sama orang lain. Kamu bakal sadar ternyata udah sejauh itu kamu tumbuh. Selanjutnya, aku mulai menulis hal-hal kecil yang bisa aku syukuri. Misalnya, hari ini, alhamdulillah, aku bisa membantu orang lain, atau bantu orang tua, atau bisa bangun lebih pagi, bisa bangun tahajud misalnya, atau hanya sekedar bisa ngerasa tenang, itu juga udah alhamdulillah banget. Kelihatannya sih sepele ya, tapi itu bentuk dari kemajuan juga. Dulu aku sering nulis 3 hal yang aku syukuri tiap malam, kayak semacam journaling. Ternyata efeknya itu besar banget. Aku jadi merasa lebih tenang dan gak gampang ngerasa bahwa aku gagal. Kemudian, aku menekankan pada diriku sendiri bahwa aku harus tetap bergerak, sekecil apapun langkahnya. Waktu aku lagi ngerasa stuck, aku mulai dari hal-hal yang kecil banget, kayak baca buku minimal 1 halaman dari setiap harinya. Terus mutola'ah, belajar hal baru di YouTube, ikut komunitas bermanfaat, atau mulai rutin murojaah lagi. Nggak besar sih,
Tapi dari situ aku pelan-pelan ngerasa bahwa hidupku bergerak. Jadi nggak usah nunggu semangat dulu buat mulai. Kadang justru semangat datang karena kita udah mulai duluan. Kemudian aku berhenti memikirkan kapan waktuku datang dan mulai percaya kalau waktu itu pasti ada. Dulu aku sering banget nanya ke Allah, kayak, "Ya Allah, kapan ya giliranku?" Tapi lama-lama aku sadar kalau belum dikasih sekarang, bukan berarti nggak akan dikasih. Mungkin aku masih disiapin, biar pas waktunya datang, aku benar-benar sudah siap, bukan cuman sekedar siap-siap aja. Jadi sekarang tiap kali rasa itu muncul, aku belajar buat bilang ke diri sendiri, tenang, waktumu juga akan datang, dan itu pasti indah. Intinya, aku harus selalu berhusnuzon sama Allah dan membersihkan hati dari prasangka-prasangka negatif terhadap siapapun. Kalau saat ini kamu belum sampai, itu bukan berarti kamu gagal. Kamu cuman lagi nyiapin fondasi yang lebih kuat. Kadang Allah itu sengaja memperlambat langkah kamu, supaya kamu nggak asal tiba, tapi kamu tiba dengan versi terbaik dari dirimu sendiri. Allah lagi ngajarin sabar, ikhlas, dan konsisten, supaya nanti ketika waktumu tiba, kamu sudah benar-benar siap untuk menerimanya. Kadang tuh kita cuman butuh istirahat sebentar aja sambil sadar, oh iya ya, mungkin Allah lagi nyuruh aku untuk belajar sesuatu dulu sebelum aku sampai ke sana. Sekarang kita coba pikir deh, kalau semua orang punya timeline yang sama, dunia bakal hambar banget gak sih? Gak akan ada tuh cerita perjuangan, gak akan ada nilai dari kata tumbuh. Jadi, stop meremehkan prosesmu hanya karena hasilnya belum kelihatan ya. Karena setiap proses, mau sekecil apapun, itu sedang membentuk versi kamu yang lebih matang, baik secara emosi, cara berpikir, bahkan cara kamu dalam menghadapi realita. Aku tahu di umur segini tuh tekanan itu emang lagi nyata banget, baik itu dari keluarga, temen, atau bahkan dari diri kita sendiri. Rasanya kayak semua orang lagi nunggu kita nih untuk berhasil. Tapi kita harus ingat, validasi terbaik bukan dari pencapaian yang dilihat orang lain, tapi dari hati yang tenang karena tahu aku sedang berproses dengan arah yang benar. Dan gak apa-apa loh kalau kamu sekarang belum punya apa-apa yang bisa dibanggain. Kadang yang paling keren itu justru prosesnya, dimana kamu lagi berjuang, lagi ngumpulin keberanian, lagi belajar sabar, meskipun belum kelihatan hasilnya. Aku tahu rasanya nggak mudah, tapi percayalah, perjalanan kamu juga sangat berarti. Mungkin kamu belum sampai, tapi kamu harus ingat dan harus selalu ingat bahwa kamu juga lagi menuju ke sana. Jadi jangan buru-buru ya. Aku suka mikir gini, setiap orang tuh kayak tanaman yang beda jenis. Ada yang tumbuh cepat kayak bunga, tapi cepat juga layunya. Dan ada juga yang tumbuh lambat kayak pohon besar. Itu kan butuh waktu bertahun-tahun ya untuk tumbuh, tapi pas udah tumbuh, udah kokoh, dia bisa menaungi banyak orang. Jadi, stop membandingkan waktu tumbuhmu sama orang lain. Kamu nggak harus kok punya semua hal sekarang. Cukup pastikan satu hal, kamu harus terus bergerak. Sekecil apapun langkahnya. Karena meskipun kecil, itu tetap langkah. Meskipun kamu cuma bisa nangis malam ini, itu tetap bagian dari perjalanan. Kamu nggak tertinggal. Kamu cuma lagi disiapin. Allah tahu, Allah sangat tahu, dan Allah lebih tahu kapan waktu yang paling pas buat kamu sampai. Dan kalau kamu lagi capek, kamu boleh kok berhenti sebentar, itu nggak apa-apa banget. Tapi jangan menyerah, karena berhenti sejenak itu bagian dari strategi.
bukan tanda bahwa kamu kalah. Kamu masih di perjalanan dan perjalananmu valid. Untuk sekarang, nikmati dulu aja ritmenya, belajar dari setiap kamu jatuh, dan terus benahi diri, benahi hati, sebab nggak ada langkah yang sia-sia kalau niatnya adalah bertumbuh. Jadi ya santai aja, nggak perlu buru-buru, nggak perlu ngerasa gagal, jangan terlalu keras sama diri sendiri, karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap bertahan tanpa kehilangan arah. Jadi ayo kita terus berjalan, meskipun pelan, asal hati tetap lurus ke tujuan. Semua orang punya waktunya sendiri, dan mungkin waktumu baru saja dimulai. Teman-teman, sekian video kali ini. Semoga ada manfaatnya ya untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah mau ngobrol sebentar sama aku di pojok hangat ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.